Shalom, damai di hati. Saudara-saudara jemaat Tuhan, jumpa lagi bersama channel YouTube Marturia Bukit Kasih Grand Permai. Kita akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat di Minggu Advent yang pertama, tanggal 1 hingga tanggal 7 Desember 2024. Dengan bahan bacaan dari kitab Mazmur pasal 72 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Dengan tema mingguan, doa agar kedatangannya membawa harapan baru. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan dengan segala kemurahan yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Kami bersyukur karena kasih dan kebaikan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami masih dianugerahkan kesehatan dan kekuatan, bahkan nafas kehidupan untuk kami menikmati hari kehidupan. Saat ini Tuhan, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu dan kami akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Untuk itu Tuhan, biarlah urapan Roh Kudus-Mu menguasai kami semua agar benar-benar hati dan pikiran kami terbuka menerima firman dan itu menjadi berkat dalam kehidupan. Ini kami semua Tuhan yang sudah siap untuk membaca dan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat. Hanya di dalam nama Yesus firman kehidupan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur pasal 72 ayat 1 hingga ayat 11. Dengan tema doa harapan untuk raja dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukuman-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang mengenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hamba. Ya, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. Saat ini saya akan menjabarkan trilogi pembangunan jemaat dengan tema bulanan kedatangan Yesus Kristus memberi harapan dan tema mingguan doa agar kedatangannya membawa harapan. Alasan pemilihan tema. Harapan adalah perasaan dan keinginan untuk menggapai sesuatu yang baik di masa depan. Kendati harapan manusia sering tidak pasti, namun memberikan kekuatan emosional selama masa-masa sulit, mendorong ketekunan dan ketahanan dalam situasi tidak pasti. Harapan mempengaruhi cara orang membuat keputusan dan berinteraksi dengan orang lain. Bagi orang percaya, hidup dalam pengharapan pada janji Tuhan Allah adalah pasti. Jalan untuk menggapai sebuah harapan adalah ora et labora, berdoa dan bekerja. Dengan berdoa dan membaca firman, kita memelihara hubungan yang baik dengan Tuhan Allah, sehingga kita mengerti kehendak-Nya dan memberi ketenangan serta ketekunan bekerja dalam penantian jawab.
Kedatangan Yesus Kristus kembali menjadi harapan seluruh orang percaya. Janji kedatangannya bukan sebuah peristiwa yang menakutkan, melainkan memberi harapan baru yang semakin menguatkan dan memulihkan keadaan hidup. Karena itu, tema perenungan kita di minggu ini, yaitu Minggu Advent yang pertama adalah doa agar kedatangannya membawa harapan. Pembahasan tematis, pembahasan teks Alkitab. Tradisi Yahudi menggolongkan Mazmur dalam kelompok ketubim, artinya kitab-kitab. Kitab Mazmur dalam Septuaginta disebut psalmoi, dari kata kerja Yunani salmo, artinya memetik atau mendetingkan. Kata tersebut kemudian menunjuk pada nyanyian atau kumpulan nyanyian. Kata psalmos sebenarnya dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani mismor yang artinya sebuah nyanyian yang dinyanyikan dengan iringan musik. Mazmur dalam bahasa Ibrani adalah tehillim, berarti puji-pujian atau nyanyian pujian. Disebut juga psalter yang merupakan koleksi syair-syair keagamaan yang biasanya digunakan dalam upacara di bait Allah. Penyusunan kitab ini diakui bukan hanya oleh satu orang. Daud disebut-sebutkan sebagai sajak yang suka menciptakan hikmat. Kemudian pada nama Salomo sebagai penerus Daud dan beberapa orang lain. Tetapi yang pasti Mazmur ini disusun oleh kelompok orang bijak dan diperkirakan dibukukan sebelum permulaan abad kedua sebelum. Mazmur pasal 72 ayat 1 hingga ayat 11 adalah sebuah mazmur yang memberikan gambaran tentang doa bagi pemerintahan raja yang adil. Mazmur ini merupakan salah satu dari sekian banyak mazmur yang dipersembahkan kepada raja-raja Israel atau kepada Raja Mesias yang diharapkan. Mazmur ini mengungkapkan kerinduan akan seorang pemimpin yang memerintah dengan bijaksana, membawa keadilan bagi rakyat, memberikan perlindungan kepada yang lemah dan lemah. Dalam konteks Perjanjian Lama, Mazmur ini menjadi suara harapan bagi raja-raja Israel untuk memimpin dengan integritas dan kebijaksanaan agar berhasil dihormati bangsa-bangsa dan diberkati berlimpah-limpah politik. Ayat 1 hingga ayat yang kedua merupakan permohonan kepada Tuhan Allah agar dapat memberikan hikmat dan keadilannya kepada raja dan keturunan. Ayat-ayat ini menyiratkan harapan bahwa raja akan menerapkan keadilan yang sempurna dan membawa kabar baik bagi rakyat. Mazmur ini dikatakan dari Salomo putra Raja Daud yang terkenal karena hikmat. Mazmur ini terkait dengan masa pemerintahan Salomo yang menyampaikan permohonan kepada Yahweh agar hukum-hukumannya diterapkan oleh raja dengan adil dan bijaksana dimulai dari raja dan keturunan. Yisbot berasal dari kata yang berarti memutuskan, menghakimi atau mengadili. Dalam konteks ini diharapkan raja dapat memberikan keputusan seadil-adilnya, mengatur masyarakat dengan hukum-hukum yang benar, terutama memberi perhatian kepada Vanilesya, artinya orang-orang miskin atau tertimbun dalam kebutuhan. Hal ini menunjuk kepada mereka yang terpinggirkan, teraniaya, atau tidak berdaya dalam masyarakat. Ayat 3, metafora gunung-gunung, harim, dan bukit-bukit menggambarkan keagungan, kemuliaan, dan kekuasaan Tuhan Allah yang membawa perdamaian dan kebahagiaan bagi rakyat, sehingga mereka menikmati kehidupan yang harmoni dan menikmati shalom yang artinya perdamaian, keselamatan, dan kesejahteraan, bebas dari perang dan kekerasan.
pasal ini menekankan bahwa raja akan menggunakan kekuasaannya untuk memperhatikan kaum tertindas dengan benar dan menindak para penindas dan yang mengeksploitasi orang lain. Raja yang adil akan menegakkan keadilan sosial dan melindungi rakyatnya dari penindas. Tangan raja yang kuat akan menegakkan keadilan sosial dan melindungi rakyat. Tangan raja akan melindungi dan bertindak untuk meredakan ketidakadilan dan memastikan bahwa setiap orang yang diberlakukan dengan adil. Ayat yang keempat mempertegas ungkapan harapan bahwa raja akan memberikan pertolongan kepada orang-orang miskin dan melindungi mereka dengan keadilan dan kebenaran, termasuk pembagian sumber daya dan penegakan hukum yang adil. Ayat 5 dan 6, kata imsahmes berarti bersama matahari. Matahari seringkali melambangkan kekuasaan dan keagungan, dan di sini merujuk kepada kedudukan yang tulus, luhur dari raja dalam masyarakat. Kata Felifnet Yareah secara harfiah berarti di hadapan bulan. Bulan juga merupakan simbol kekuasaan dan kemuliaan. Selama matahari beredar dan bulan bersinar, pemerintahan yang berkeadilan itu akan bertahun turun-temurun. Metafora matahari dan bulan mengungkapkan harapan keberlangsungan pemerintah raja yang adil. Dengan keagungan dan kemuliaan dari pemerintahan raja yang adil, maka akan dihormati oleh rakyatnya sebagaimana matahari dan bulan yang menjadi tanda kekuasaan Tuhan Allah dalam penciptaan. Kata kematar artinya seperti hujan. Hujan seringkali merupakan simbol dari berkat dan kemurahan Tuhan Allah. Artinya pemerintahan raja yang adil akan diberkati seperti hujan yang membasahi rumput yang kering dan gerimis yang mengairi tanah yang membutuhkan. Ini adalah gambaran tentang kelimpahan dan kesejahteraan yang akan diberikan kepada seluruh. Ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-8 berisi doa tentang pemerintahan raja yang adil dan membawa damai sejahtera bahkan berlimpah-limpah, perdamaian dan kesejahteraan. Diperluas dari samudra atau dari dasar laut dan dari sungai-sungai sampai ke ujung bumi. Kata ujung bumi berasal dari kata Ibrani, at avkei eretz. Kata ini menekankan bahwa kekuasaan dan pengaruh raja yang adil akan meliputi seluruh wilayah yang Ayat yang ke-9 menggambarkan tentang kekuasaan dan kemenangan yang senantiasa dimiliki oleh raja yang adil. Musuh-musuh raja akan menyerah dan tunduk di hadapannya, sedangkan debu bumi akan diinjak olehnya. Ayat ini menyiratkan bahwa raja yang adil memiliki kekuatan untuk mengalahkan musuh-musuhnya dan menegakkan kekuasaan. Musuh-musuh yang berupaya melawan dan mengancam pemerintah raja akan ditundukkan dan dihina. Penggunaan gambaran debu bumi yang diinjak oleh raja menunjukkan kekuasaan yang mutlak dan kedaulatan yang tidak terbantah. Raja yang adil akan menginjakan kaki pada musuh-musuhnya, menunjukkan bahwa mereka tidak dapat menghadapi kekuasaannya dan bahwa raja memiliki otoritas penuh untuk menguasai wilayah yang diperintah. Ayat 10 hingga ayat 11. Harapan bahwa raja yang adil akan menerima penghormatan upeti dari berbagai penguasa dan bangsa di seluruh dunia. Penguasa dari Tarsis, sebuah wilayah yang jauh dari Sion, dan penguasa dari Seba, wilayah di Timur Tengah yang terkenal dengan kekayaannya, dipanggil untuk membawa persembahan dan hadiah kepada raja yang adil. Ayat ini mencerminkan gagasan bahwa pemerintahan yang adil akan menarik perhatian dan penghargaan dari berbagai bangsa dan penguasa di dunia. Karena mengekspresikan penghargaan bahwa
Semua raja akan sujud menyembah di hadapannya, dan semua bangsa akan melayaninya. Hal ini menunjukkan pada tindakan pengabdian dan pelayanan kepada Tuhan. Ayat ini juga menunjukkan gagasan tentang pengakuan universal terhadap kedaulatan Tuhan Allah yang dihormati dan dilayani oleh semua raja dan bangsa di seluruh dunia. Makna dan implikasi firman. Yang pertama, pemerintah raja yang adil adalah harapan untuk Israel dan seluruh orang percaya. Kepemimpinan yang adil bagi pemazmur menunjukkan harapan akan seorang raja yang akan memerintah dengan bijaksana, membawa keadilan bagi rakyatnya, dan memberikan perlindungan kepada yang lemah dan teraniaya. Yang kedua, pemerintahan yang adil adalah cerminan dari rencana dan kehendak Tuhan Allah untuk membawa kebijaksanaan, mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Maka pemimpin telah melaksanakan rencana Tuhan Allah dalam menciptakan kehidupan yang telah lebih baik bagi umat manusia. Yang ketiga, hikmat Tuhan Allah dianugerahkan kepada pemimpin-pemimpin untuk membawa damai sejahtera bagi bahkan berlimpah-limpah kesejahteraan dan perdamaian bagi kehidupan umat. Yang keempat, pengharapan terhadap seorang raja yang akan memerintah dengan kebenaran, keadilan, dan dapat menaklukkan segala sesuatu dari samudra raya sampai ke ujung bumi, termasuk semua raja-raja. Pemimpin-pemimpin di dunia menunjukkan pada raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus. Yang kelima, seperti pemazmur yang berdoa untuk pemerintahan raja yang adil. Maka di minggu Advent pertama ini, sebagai umat Tuhan, kita diajak mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa kita agar diberikan hikmat untuk memerintah dengan adil. Demikian gambaran hidup kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami masih merasakan bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami sudah membaca dan menjabarkan trilogi penyertaan. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkati kami dengan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap mendapat tempat dalam hati kami, mendapat tempat dalam jiwa kami, dalam roh, sehingga firman-Mu ini kami bisa lakukan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Dan firman-Mu itu bisa memberikan berkat untuk orang-orang. Terima kasih Tuhan, sertai kehidupan kita dari sekarang